Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kemarin sudah kita bahas definisi dari taubat yang disebutkan secara ringkas dan jelas oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya yang namanya taubat adalah bertekad untuk tidak mengulanginya kembali, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan dan berhenti pada saat itu juga. 3 perkara ini harus ada dalam sebuah taubat: menghentikan dosanya saat itu, dan kemudian menyesali apa yang telah lalu, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi. Tentunya diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepadanya, meminta maafnya, meminta agar jangan sampai dicatat sebagai sesuatu yang mendatangkan azab. Kaum muslimin yang saya hormati, disebutkan pula oleh beliau rahimahullah bahwa kalau kaitannya dengan manusia ada korban yang terzalimi, maka syaratnya ditambah dengan yang keempat, yaitu meminta maaf kepada siapa yang terzalimi, mengembalikan madlamah-madlamahnya, yakni hak-haknya, dan meminta ridhonya. Adapun dalil-dalil dan ayat-ayat atau hadis-hadisnya akan dibawakan oleh beliau pada berikut ini sebagai untayan mutiara yang indah dibawakan dalam bab taubat. Pertama adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, wa tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, jami'an, seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan falah. Kaum muslimin yang saya hormati, dalam ayat ini kita mendapatkan beberapa faedah. Yang pertama, perintah untuk bertaubat. Dan perintah untuk bertaubat ini tentunya secara usul al-amru yaqtadil wujub, bahwa perintah itu menunjukkan wajibnya perkara tersebut. Maka kita dapatkan faedah penting wajibnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alal fawriyah, yang kedua kita mendapatkan pula bahwa perintah ini perintah segera. Alal fawriyah maksudnya sekarang juga. Jangan pakai berkata nanti kalau saya sudah tua, nanti kalau saya sudah menikah, atau nanti kalau saya begini, kalau saya begitu. Taubat tidak boleh ditunda. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi, kata Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Maka perintah ini menunjukkan 2 perkara tadi. Pertama, hendaklah bertaubat, dan ini hukumnya wajib. Yang kedua, dikatakan dengan fauriyah, segera, sekarang juga. Ikhwan ibn a'azakumullah, masalahnya kita tidak mengerti tentang kematian, kapan datangnya. Kita tidak tahu ajal. Padahal ajal idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, kalau datang ajal mereka, maka enggak akan bisa dimajukan, enggak akan bisa ditunda. Maka jangan sampai terlambat. Kematian sudah mendekat kepada kita hari demi hari, tahun demi tahun,
bulan demi bulan. Maka dosa-dosa yang kita lakukan hendaklah kita segera bertaubat kepada Allah SWT, meminta ampun kepadanya, menghentikannya, menyesalinya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya, dan minta maaf pada mereka yang terdolimi, mengembalikan hak-hak mereka, meminta ridhonya dari mereka. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan falah, agar kalian mendapatkan kebahagiaan, kejayaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, dibawakan pula ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim. Allah berfirman dalam surat Hud dulu sebelum surat At-Tahrim. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Minta ampunlah kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kalian. Dalam surat Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, minta ampunlah kalian, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilai. Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian dan bertaubatlah. Maka kita mengatakan sami'na wa ata'na. Ini semestinya seorang mukmin kalau diperintah akan berkata kami dengar dan kami taat. Maka kita mengatakan astaghfirullah wa atubu ilai. Astaghfirullah wa atubu ilai. Aku minta ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Dan segera lakukan 3 hal tadi. Hentikan dosanya, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang ketiga adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 8. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang benar-benar memiliki faedah pada dirinya, menjadikan dia lebih baik, lebih bagus, lebih bersih. Kaum muslimin yang saya hormati, maka 3 ayat ini sangat jelas sekali. Walaupun dalam Al-Quran sangat banyak, ada ayat-ayat lain yang Allah katakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kalian pada Rabb kalian, sungguhnya dia maha pengampun, dan lain-lainnya. Kaum muslimin yang saya hormati, dengan ini jelaslah tentang hukum taubat adalah wajib. Dan kita akan lanjutkan insyaallah, kita baca hadis demi hadis pada pertemuan yang akan datang باذن taala. Wallahu taala a'lam. Baik kaum muslimin, telah kita ikuti untayan mutiara indah Imam Nawawi dari ayat demi ayat yang sangat menyentuh hati kita. Semoga memberikan kepada kita motivasi untuk kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya kita buka ruang tanya jawab. Anda persilakan untuk menyampaikan pertanyaan Anda di 0853 16 25 kali kemudian 6. 0853 16 25 kali kemudian 6. Dan mohon maaf, ini pertanyaan lewat WA, tidak bisa lewat SMS. Dan tentu saja Anda yang ingin bertanya, cobalah lewat WhatsApp, karena ini adalah nomor khusus WhatsApp. Barakallahu fikum. Kaum muslimin, baiklah, kita akan dimulai pertanyaan pertama. Bismillah. Assalamualaikum, semoga Ustaz Muhammad Umar As-Sawed selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah. Afwan Ustaz, mau tanya, apakah anak tiri mahram dengan ayah tirinya? Ya, apakah anak tiri mahram dengan ayah tirinya? Nah, tentunya anak tiri dengan bapak tirinya mahram ketika bapak tirinya sudah, artinya menikah dengan ibunya, dengan ibu kandungnya. Maka berarti itu adalah ayahnya dan itu mahram. Kemudian apakah fadilah sholat jamaah yaitu afdal 27 derajat itu hanya berlaku pada laki-laki yang sholat di masjid? Jazakumullah khair. Nah, pembahasan para ulama demikian, membahas tentang masalah fadilah-fadilah yang 27 tadi, dihitung dari mulai berjalan ke masjid, masuk ke masjid, doa ketika masuk masjid, doa ketika keluar masjid, mendengarkan suara imam, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi jelaslah salat yang sendiri dengan salat berjamaah lebih afdal salat berjamaah. Artinya bagi para wanita pun di rumah, kalau mereka salat berjamaah akan memiliki keutamaan tersendiri. Wallahu taala a'lam. Kemudian
Apakah zalim kepada Bani Adam yang bisa Allah ampuni begitu saja, seperti masih ada hutang atau ghibah yang sering terucap tanpa disadari, apakah bisa gugur begitu saja? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Tidak bisa gugur kecuali kalau mereka ridho dan mereka meridhokannya. Niscaya yaumul qiyamah akan ditanya, masing-masing setiap orang akan ditanya atas apa yang mereka lakukan. Dan ketika dia berbuat satu kejelekan dengan orang lain, akan ditanya orang tersebut apakah dia memakluminya atau tidak, apakah dia mengikhlaskannya atau tidak. Kalau dia tidak ridha dan menuntutnya yaumul qiyamah, maka na'udzubillah kita akan dituntut nanti yaumul qiyamah oleh mereka yang pernah kita zalimi. Masih ingat hadis atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflis fina, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah man laisa lahu dirham wala dinar, orang yang tidak memiliki dinar atau dirham. Maka Nabi pun menyatakan dengan kalimat, orang yang muflis nanti adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amalan-amalan saleh, tetapi dia qad syatama hada wa daraba hada wa akhadha mala hada, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang yaumul qiyamah membawa pahala banyak, tetapi dia pernah mencerca si fulan, mencerca si alan, memukul si fulan, pernah merampas hartanya si fulan. Maka mereka berduyun-duyun datang menuntut yaumul qiyamah. Dan tentunya tidak kemudian diberikan hartanya sebagai bayaran hutangnya, tidak, tetapi yang diambil adalah pahalanya, diberikan kepada mereka yang menuntut. Sampai ketika sudah habis pahalanya, ternyata masih banyak orang-orang yang berdatangan menuntut. Iya, dia juga pernah mentolimi saya, dia juga pernah memukul saya, dia pernah mencerca saya, menghina saya, ila akhiri. Maka tidak bisa lagi dikurangi pahalanya karena sudah habis. Maka dosa mereka yang dikurangi dan ditimpakan pada orang ini. Ini orang yang muflis, na'udzubillah min dzalik, orang yang bangkrut yaumul qiyamah, na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah Ta'ala dari yang demikian. Nah, kemudian Ustaz, Ana mau bertanya, apakah boleh berbohong untuk menutupi aib sendiri? Dan apakah boleh ikut mengangkat tangan ketika kunut subuh yang di sana melakukan kunut subuh? Atas jawabannya saya ucapkan jazakallahu khairan. Nah, adapun kunut subuh, sebagian para ulama membolehkan kita ikut mengangkat. Nah, barakallahu fikum. Sebagian menyatakan tidak boleh karena itu adalah perkara muhdats, perkara bid'ah, sebagaimana disebutkan dalam Bulughul Maram, dibawakan oleh Ibnu Hajar satu hadis dari sahabat ketika anaknya menanyakan tentang masalah kunut subuh, bapaknya berkata, "Ay bunai muhdats," wahai anakku, itu perkara baru, muhdats, sehingga tidak boleh kita ikut. Yang ketiga, pendapat yang merincikan. Kalau tidak salah ini pendapatnya Syekh Al-Albani. Kata beliau, aku kalau berada di belakang imam yang jahil, yang bodoh, tidak punya ilmu, maka dia dengan kebodohannya, aku tetap dengan apa yang aku tahu. Artinya dia tidak mengikuti imam dalam perkara-perkara tersebut, kecuali rukun-rukun wajib kita ikuti. Tetapi kalau imamnya mujtahid, seorang yang alim, ternyata pendapatnya berbeda, maka aku ikut imam karena beliau berijtihad. Barakallahu fikum. Sebagaimana kata Syekh Al-Albani ketika masalah i'tidal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dadanya, kembali Syekh Al-Albani menyatakan itu muhdats di awalnya. Kemudian beliau salat bersama atau di belakang Syekh bin Baz yang meletakkan tangan kanannya kirinya di atas dada ketika i'tidal setelah ruku. Dan Syekh Al-Albani ikut. Maka ditanya, engkau mengatakan bahwa itu perkara baru, kenapa engkau ikut? Dijawab bahwa Syekh bin Baz mujtahid, memiliki ilmu, maka aku hormati ilmunya, aku ikut beliau, ikut ijtihadnya beliau sebagai makmum dan dia sebagai imam. Tetapi ketika di tempat yang imamnya bukan seorang alim, awam nas,
maka dia tetap dengan pendapatnya dan dia tidak ikut mengangkat atau tidak ikut meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dadanya. Itu satu contoh bahwasanya barakallahu fikum, masalah-masalah seperti itu ada beberapa pendapat para ulama. Dan saya cenderung dengan pendapat Syekh Al-Albani, kalau memang imamnya mujtahid, kita hormati dia dan kita ikut imam. Nah, kemudian apakah boleh berbohong untuk menutupi aib sendiri, Ustaz? Menutupi aib sendiri dengan bohong itu artinya menambah dosa di atas dosa. Barakallahu fikum. Akui sajalah bahwa saya memang memiliki kekurangan dan saya insyaallah akan memperbaiki diri saya. Tidak perlu menutupinya dengan kebohongan berikutnya yang berarti menambah dengan dosa yang berikutnya. Allahu ta'ala alam. Berikutnya, Afwan Ustaz, ana ingin bertanya, bagaimanakah jika pemerintah setempat Masya Allah. Berikutnya, apakah orang kafir boleh dikasih zakat fitri? Ustaz tanya lagi, kalau ada yang bayar zakat fitrah 2,8 kg, ada juga yang 2,5 kg. Yang bayar 2,5 kg sah atau tidak? Jazakumullah khairan. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Sehingga innamal a'malu binniyat, mudah-mudahan itu semuanya sah mengikuti fatwa-fatwa para ulama. Karena memang takarannya itu kurang lebih mendekati 2,8 2,5. Maka mudah-mudahan diterima sebagai zakat fitrah yang sah. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, bagaimanakah hukumnya orang yang menggunakan tanah orang lain tanpa izin dan digunakan untuk usahanya? Menggunakan tanah orang lain tanpa izin dan digunakan untuk usahanya. Iya. Itu namanya ghasab dalam syariat. Ghasab itu dilarang, haram. Ghasab itu meminjam tanpa izin. Tetapi di sana ada hadis memang yang berbunyi atau bermakna saja ya, bahwa tanah kaum muslimin atau di negeri kaum muslimin diperintahkan falyazra'hu aw liyazra' lahu akhuhu. Kalau ada tanah tidak boleh dibiarkan nganggur, hendaklah engkau garap atau biarkan saudaramu menggarap. Menggarap itu artinya bukan membangun, tetapi menanam tumbuh-tumbuhan, berkebun, berladang, sawah dan sebagainya. Kalau kamu mau menggarapnya silahkan garap. Kalau tidak, jangan biarkan nganggur, biarkan saudaramu menggarapnya. Karena tanah itu tidak hilang. Kapan kamu mau pakai tinggal diambil kembali. Daripada dia nganggur, ditanami dengan tanaman jagung, bagus. Itu maksudnya. Tetapi kalau minta tanpa izin itu jadi masalah ya. Karena itu masuk ghasab yang haram. Sehingga kalaupun mau menggarap karena dengan alasan hadis tadi, ini kan tanah nganggur, nggak dipakai, nggak dibangun, nggak diapain. Saya tanam jagung kan bagus. Iya bagus, tapi izin. Pak, ini kan tanah gini. Bagaimana kalau saya garap? Barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipaham. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya, apakah dalam masa wabah Covid seperti sekarang ini ibadah kurban boleh dialihkan dananya untuk memenuhi kebutuhan, yaitu kebutuhan pokok fakir miskin? Mana yang lebih utama jika dananya hanya senilai kambing? Mana yang lebih diutamakan jika dananya hanya senilai kambing? Menyembelih kurban ekor kambing itu nilainya sangat tinggi sekali. Tidak sama dengan engkau berinfak dengan jumlah dan harga yang sama dengan kambing tadi. Tidak sama. Apalagi ketika engkau membelinya sendiri, kemudian menyembelihnya sendiri. Artinya, dia betul-betul mengorbankan kambing ini untuk Allah SWT dan dibagikan dagingnya untuk kaum muslimin. Itu berbeda dengan sedekah biasa. Sehingga tidak bisa digantikan atau tidak bisa dibelokkan atau diarahkan kepada yang lain, tidak bisa. Kalau engkau tidak ingin berkurban, tidak mengapa, tidak wajib, silahkan kalian bersedekah. Tetapi bukan berarti ini kurban yang kita arahkan. Tidak bisa, itu bukan kurban lagi, sudah namanya sudah berbeda, namanya sedekah. Sehingga barakallahu fikum, kalau pertanyaannya dengan kalimat bolehkah dialihkan
maka kita katakan bahwa kurban adalah kurban dengan hewan, kambing, sapi, atau unta dan sejenisnya dari binatang ternak, tetapi dan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, Afan Ustadz, apakah boleh jual beli emas via online? Jazakumullah khairan. Terus emasnya dikirim atau bagaimana? Emasnya disimpan, ada yang disimpan dan mungkin juga ada yang dikirim. Banyaknya disimpan, Ustaz. Saya khawatir emasnya fiktif. Sudah jual beli, saya beli itu saya jual lagi sana, sana juga beli, jual lagi ke sana. Padahal masih nggak pernah ada. Karena masalah online. Yang namanya jual beli itu, barakallahu fikum, ada ilm. Dan itu syarat utama jual beli, yakni menjual sesuatu yang ma'lum bithamanin ma'lum, menjual sesuatu yang jelas, diketahui bersama antara penjual dan pembeli dengan harga yang jelas. Maka tidak boleh kalau ada ketidakjelasan, emasnya mana, seperti apa, kualitasnya, saya mau lihat. Sehingga banyak perkara-perkara yang sifatnya online, saya katakan kekurangannya di dua sisi. Pertama, banyak barang yang tidak bisa diketahui secara real. Itu satu. Yang kedua, yang sering hilang dari syarat-syarat jual beli online adalah al-qabdah. Al-qabdah itu penguasaan barang, yang seharusnya itu juga merupakan syarat. Kalau dia membeli dari si fulan, akan dijual ke alan, maka barang tadi harus kamu pegang dulu, harus kamu kuasai dulu, baru kamu jual ke orang kedua. Jangan membeli dari orang pertama, kemudian tolong kirimkan ke orang ketiga atau ke orang kedua dan seterusnya. Dia nggak lihat barangnya sama sekali. Maka di sini yang tidak ada dari syaratnya adalah al-qabdah, penguasaan barang. Sehingga barakallahu fikum, hati-hatilah dalam masalah jual beli ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi semua, berarti boleh, Ustaz. Via online, misalnya dikirim benar, kemudian tidak ada foto. Sulit. Sulit. Sulitnya apa? Kadang-kadang mana saya pengen tahu, dikasihnya gambar. Gambar itu pertama hanya lihat satu sisi saja, sisi belakangnya saya tidak tahu. Tapi sisi belakang, sisi depannya, bagaimana beratnya, kalau dipegang bagaimana? Nggak bisa, dia nggak bisa megang. Ada seseorang yang menyesal, mengatakan pada saya tertipu begini, saya beli online pisau bagus-bagus, ternyata begini-begini. Saya salahkan, dia salah kamu. Kamu beli dalam keadaan tidak tahu, tapi ada gambarnya saat bagus. Ternyata ketika sampai pisaunya tipis, ya, tipis sekali, nggak ada sama sekali kekuatannya. Barakallahu fiikum, berarti harus rinci. Baik, spek-speknya jelas. Berarti apa dong? Paling tidak produk-produk pabrik yang sudah ada mereknya, yang sudah ada contohnya di tempat kamu. Kamu megang HP nomor sekian, seri sekian, kamu tahu seperti ini. Dan yang ditawarkan jenis ini, mereknya sama, cukup itu. Karena biasanya kalau pabrik sama bikinannya, tinggal tanya kondisinya itu lengkap masih segel, bagus. Dan lebih bagus lagi kalau online-nya di yang ada pihak tengahnya, apa istilahnya, ada orang ketiga. Artinya ketika dia memberikan uang, itu tidak langsung ke orang pertama yang menjual, tapi ke pihak ketiga dulu. Pihak ketiga akan menanyakan dulu barangnya, tolong kirim, duitnya udah ada di saya. Dikirim, akan ditanya lagi pada orang pembelinya, sesuai dengan apa yang kamu pesan? Ya, cocok. Baru uang itu dikirim oleh pihak ketiga kepada pihak pertama. Ini mudah-mudahan lebih selamat. Karena apa? Karena dia bisa melihat barang tadi dengan yakin, seperti spek yang sudah diterangkan, betul tidak ada penipuan. Itu baru syarat satu, belum syarat yang lain, yaitu qabdah tadi. Tapi kalau gitu kirimkan ke sana, tahu dari mana? Datang aja belum, langsung dikirim ke sana.
ternyata palsu. Orang yang dikirimi komplain kepada orang tersebut. Orang tersebut, oh bukan salah saya, salah pihak pertama. Orang itu nggak mau tahu. Dia terima dari kamu. Barakallahu fikum. Sehingga kamu harus tahu betul barangnya dan kamu harus pegang dengan yakin bahwa ini barang yang dimaksud, baru kemudian kamu kirim ke orang yang ketiganya atau yang berikutnya. Allah Ta'ala a'lam. Kemudian bagaimanakah hukum seorang anak yang sudah menikah, sudah mempunyai anak, tapi masih merepotkan orang tuanya, kadang sampai membuat ibunya jatuh sakit karena memikirkan anak ini, sampai anaknya sekolah pun dibiayai oleh kakek dan neneknya. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Berarti anak laki-laki nih ya, atau anak perempuan? Bisa dua-duanya Ustaz. Kemungkinan laki-laki. Artinya kalau anak perempuan itu kan tanggung jawab suaminya, berarti suaminya yang nggak beres, tidak membiayain istri dan anak-anaknya. Tapi ala kulli hal, seharusnya seorang yang sudah menikah berarti dia sudah dianggap dewasa oleh wali-walinya ketika dinikahkan. Baik, kalau sudah dewasa semestinya jangan lagi merepotkan orang tua. Bahkan kalaupun ada kasus keributan rumah tangga, dan itu biasa terjadi pada rumah tangga, jangan cerita sedikit pun pada orang tua. Sang istri jangan cerita pada orang tuanya, sang suami juga jangan cerita pada orang tuanya. Biarkan diselesaikan oleh kamu berdua karena kamu sudah dewasa. Ada kesusahan ditanggulangi bersama, ada kesulitan diatasi bersama. Jangan libatkan orang tua. Ini yang seharusnya. Yang namanya pernikahan itu, Masya Allah, adalah waktu mandirinya seorang anak. Tidak lagi bergelayut pada orang tua, tidak lagi merepotkan orang tua. Itu ketika menikah, maka dia sudah mandiri seharusnya. Barakallahu fiikum. Sehingga saya nasihatkan pada mereka ini yang sudah menikah, sudahlah, kamu sejak kecil sampai umur 30 tahun ini atau 20 sekian tahun, kamu sudah banyak merepotkan orang tua. Sekaranglah saatnya kamu membantu orang tua. Saatnya engkau tidak lagi merepotkan orang tua. Hidup sendiri, hidup mandiri, datang ke orang tua dengan wajah ceria, silaturahmi, maka orang tua melihat kamu ceria, mereka senang. Cukup. Gimana baik? Alhamdulillah. Anak-anak sehat-sehat semuanya, sekolahnya pintar-pintar, Masya Allah. Udah, orang tua senang melihat kamu dengan anak-anakmu bahagia. Itu yang harus kamu lakukan. Bahkan kalau perlu engkau yang membiayai orang tuamu. Ini kepada laki-laki yang saya maksud. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan Allah beri jalan keluar dan Allah berikan rahmatnya di dunia dan akhirat sehingga menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah. Maaf Ustaz, saya mau bertanya tentang penghasilan orang tua yang sekarang pensiunan dari bank konvensional. Uang pensiunnya kadang masih suka diberikan ke saya. Bagaimana sikap yang baik? Tetap saya berterima, hanya nanti diberikan pada orang fakir, atau saya langsung tolak pemberian ayah saya tersebut? Syukran jazakallahu khairan. Iya. Masalah perkara seperti ini, barakallahu fikum, tidak ada tasalsul. Tasalsul itu artinya berantai. Artinya uang panas ini berantai. Dia ambil dari uang riba misalnya, kemudian dia berikan pada orang, berarti orang mendapatkan uang riba. Orang itu membeli di warung, maka warungnya mendapatkan uang riba, haram. Warungnya kemudian belanja ke pasar beli beras, orang di pasar mendapatkan uang panas juga. Enggak begitu. Dosanya al-ithmu ala man fa'ala al-awwal. Dosanya adalah atas orang yang melakukan pertama kali dosa tersebut. Adapun yang kedua, masing-masing dengan sebabnya. Saya mendapatkan uang tadi karena saya jual barang saya. Bukan barang haram. Maka hartanya pun bukan harta yang haram yang saya terima. Mereka yang di pasar dapat uang tadi karena jual beras. Maka uang yang dia terima juga uang halal.
anak tadi mendapatkan dari orang tuanya, bukan mencuri, bukan merampok, bukan sedang nyimpan uang di bank, tidak. Maka itu juga berbeda. Hanya saja ketika tahu kalau itu adalah dari perkara yang jelek, sang anak bisa untuk berhati-hati, dalam istilah lain al-wara', tidak mengapa untuk kemudian diberikan pada orang lain atau disedekahkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita lebih bersih. Barakallahu fikum. Baik muslimin, alhamdulillah telah usai acara kita karena waktu sudah habis. Semoga apa yang beliau sampaikan, baik nasihat ataupun kajian Islam dan juga ruang tanya jawab yang kita dengarkan bersama, memberikan manfaat bagi kita semuanya dan juga bagi kaum muslimin semuanya. Kaum muslimin, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mohon maaf atas salah dan kekurangan yang kami hadirkan ke ruangan Anda. Al-kalam kami undur diri. Wassallallahu ala Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.